Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pertemuan tidak sengaja beberapa tahun yang lalu mengantarkan Sani mendapatkan pasangan hidup. Masih membekas diingatannya saat-saat indah itu, dan sampai kapanpun akan selalu dia simpan menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Waktu itu, dia yang sedang mencari pekerjaan di Semarang mampir ke Masjid Agung bersama dia kawannya. Sani menunaikan sholat zuhur di sana. Selesai sholat, mereka tidak langsung pulang, tapi lebih memilih berbincang santai untuk melepas lelah. Sekitar setengah jam kemudian, barulah mereka melangkah keluar dari halaman masjid yang sangat luas dan megah. Saat sampai di halaman depan, dia kebingungan mencari sandalnya yang hilang satu. Bolak-balik dia mencari, tapi entah bersembunyi di mana sandal kirinya itu. Tanpa sengaja matanya tertuju ke arah motor yang sedang melaju pelan. Dengan segera, dia berlari mengejar sepeda motor itu. Sang pengendara yang tahu kalau seseorang sedang mengejarnya langsung berhenti. Dengan bingung, pemuda tampan itu menanyakan tujuan perempuan yang belum dikenalnya itu. Itu mas, sandalku ke bawah, jawab Sani dengan nafas terengah. Sang pengendara langsung mengecek ke bawah motornya. Tampaknya sandal berwarna pink terselip di antara kickstand motor. Entah bagaimana ceritanya sandal itu bisa masuk ke situ, tapi itulah cara Tuhan mempertemukan Sani dengan laki-laki itu. Setelah memberikan sandalnya, pemuda itu pun melihat ke arah kaki Sani, di mana kaki itu berdarah karena saat berlari tadi jempol kakinya sempat tersandung. Yang kemudian dia menyuruh menunggu sebentar. Tidak lama kemudian, lelaki itu kembali dengan membawa obat merah dan plester. Dia tersenyum sendiri melihat Sani yang salah tingkah. Tampaknya perhatian lelaki itu membuat Sani dihinggapi rasa cinta. Dia yang sudah 2 kali menjalin pacaran, tetapi selalu kandas, paham akan benih kasih yang muncul. Sungguh aneh, lelaki yang belum dikenalnya sama sekali mampu membuat hatinya bergetar. Agus, pemuda itu mengulurkan tangan, tanda perkenalan. Tanpa menunggu pertanyaan, Sani meraih telapak tangan itu sambil menyebut namanya. Begitupun dengan dia. Perbincangan berlanjut di tepi jalan samping parkiran. Agus bercerita banyak tentang dirinya. Dia mengatakan kalau asli Bojonegoro, Jawa Timur. Berada di Semarang sudah 2 tahun lamanya karena dia bekerja di sana. Sani pun mengatakan kalau dia bukan asli Semarang, tapi dari Jawa Barat. Dia baru beberapa bulan berada di Jawa Tengah, ikut orang tua yang pindah tugas. Setelah perkenalan itu, hubungan Sani dengan Agus makin dekat. Melalui komunikasi via SMS, mereka pun menjalin hubungan kasih. Dan 3 bulan kemudian, mereka memutuskan untuk melangkah ke hubungan yang serius, yaitu menikah. Sebenarnya ada keraguan di hati Sani. Baginya, terlalu singkat masa pendekatan dengan Agus. Tapi melihat kisah cintanya di masa lalu, di mana dia selalu putus, akhirnya dia pun menerima keputusan Agus, menjadikan lelaki itu sebagai suaminya. Sani tetap mencari pekerjaan sesudah pernikahan, tapi pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan keahliannya.
sehingga selalu putus di tengah jalan. Sedangkan Agus bekerja menjadi supplier bangunan ikut kakak iparnya. 6 bulan setelah pernikahan, Sani memutuskan bekerja sebagai TKW di Singapura. Tujuannya adalah untuk mencari modal agar bisa membuka usaha sendiri. Selain itu juga untuk menambah pundi-pundi uang agar lebih mapan, agar punya rumah sendiri dan tidak merepotkan orang tua terus-terusan. Atas izin dari suaminya, berangkatlah Sani menjadi TKW. Dua tahun berada di negara Singapura, Sani kembali pulang ke kampung halaman. Terpaksa dia pulang sebelum masa kontrak habis, karena Agus selalu memintanya untuk kembali. Bahkan suaminya itu juga berbohong kalau ibu sakit keras, dan itulah yang dijadikan alasan pulang ke tanah air, yang ternyata semua keluarganya dalam kondisi sehat. Apa maksud kamu, Mas? Kenapa mesti berbohong sih? Tanya Sani kesal. Agus hanya tersenyum. Dia beralasan kalau sangat kangen yang tidak bisa dibendung. Dan kata-kata itu membuat Sani luluh. Dia tidak bisa membohongi kata hatinya kalau dia pun sangat rindu pada Agus. Maklumlah, saat pergi dulu, mereka masih tergolong sebagai pengantin baru yang masih butuh berdekatan untuk saling bermanja. Meski belum mendapat hasil sesuai harapan, Sani akhirnya tidak kembali sebagai tenaga kerja di luar negeri. Suaminya ingin agar pernikahan mereka segera dikaruniai momongan, yang akhirnya mereka memutuskan menetap di kampung halaman Agus di Jawa Timur, di mana Agus merencanakan membuka usaha sendiri di sana. Dengan modal hasil Sani merantau dari Singapura, ditambah pinjaman dari bank swasta, berdirilah toko bangunan yang dimimpikan Agus. Perlahan tapi pasti, usaha itu berjalan dengan lancar. Pelanggan mulai berdatangan karena merasa puas dengan pelayanan toko tersebut, yang akhirnya mereka bisa melunasi semua hutang, disusul dengan membeli kendaraan dan rumah sendiri, termasuk memiliki tabungan yang berjumlah lumayan. Dan kebahagiaan itu semakin lengkap dengan kehamilan Sani. Anak yang ditunggu-tunggu akhirnya akan datang di tengah rezeki yang mulai melimpah. Sani benar-benar sangat bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan pada keluarga kecilnya. Waktu terus berjalan, lahirlah bayi perempuan yang mungil dan cantik. Meski merasakan sakit hampir 24 jam lamanya, tapi bayi itu lahir dengan lancar. Sani tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya dengan kata-kata. Tuhan telah mengabulkan doa yang selama ini selalu dipinta. Begitupun Agus, dengan setia, dia selalu berada di sisi istri tercintanya. Dan kebahagiaan itu mulai memudar saat anak mereka berusia 2 tahun. Kelakuan Agus mendadak berubah. Dia semakin acuh dengan istri dan anaknya. Rasa sayang yang dulunya kuat berbalik arah menjadi pemarah dan main tangan. Tidak segan-segan dia memukul Sani jika kemauannya dihalangi. Tanpa alasan pasti, dia mulai pulang di atas jam 2 dini hari. Malam ini, kedua mertua Sani berkunjung untuk menengok cucu mereka. Tepat azan Isya mereka tiba di sana. Kamu habis menangis, Dok? Tanya Ibu Agus begitu melihat Sani keluar dengan mata membengkak merah. Enggak kok, Bu. Enggak ada apa-apa. Jawab Sani tergagap. Sudahlah, jangan bohong kamu.
Apa yang membuatmu menangis? Ibu Agus kembali bertanya. Sejenak kemudian, Sani menatap anaknya yang tertidur pulas. Ada kegelisahan di raut wajahnya. Sementara kedua mertuanya terus mendesak Sani agar menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Mereka yang tidak tahu duduk permasalahan justru mengkhawatirkan Agus. Dan kekhawatiran itu berubah menjadi kemarahan saat Sani membuka suara. Sani menceritakan tentang sikap Agus yang sangat berubah. Bahkan suaminya itu seolah jijik untuk menjamah darah dagingnya sendiri. Di tengah kemarahannya, ayah Agus seolah tidak percaya dengan cerita Sani. Anak keduanya itu mempunyai sifat yang lemah lembut dibanding ketiga saudara lelaki yang lain. Sudahlah, besok biar aku yang menasehatinya, ucap Ibu Agus menghibur. Yang tidak lama kemudian, bayi mungil itu menangis terbangun dari lelapnya. Hampir tengah malam, orang tua Agus baru pulang. Mereka mulai memikirkan kebenaran cerita Sani. Sayang, orang yang ditunggunya tidak juga muncul. Sehingga mereka harus menunda rasa penasaran sampai esok hari. Mereka berniat mendatangi Agus di toko bangunannya besok. Beberapa saat setelah mereka pulang, Agus datang membawa seorang perempuan. Yang tentu hal itu membuat Sani marah-marah. Pertengkaran malam itu dihiasi suara tangis bayi yang memilukan. Sambil mendekap anaknya, Sani terus berkata-kata mengusir perempuan itu. Yang kemudian tamparan keras dari Agus mendarat di pipi kirinya. Dan pertengkaran suami istri malam itu berakhir dengan diusirnya Sani dari rumah. Agus menyuruhnya keluar tanpa memberi waktu. Di tengah suara tangis bayi yang masih terdengar, Sani membereskan semua pakaian termasuk pakaian anaknya. Dengan berderai air mata, dia menatap Agus yang menungguinya. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, Mas. Dan ingatlah, ini adalah anakmu, ucapnya sambil mengelus lembut kepala anaknya. Agus hanya terdiam dengan muka marah. Dia tidak menggubris ucapan istrinya yang terluka. Sani bangkit, lalu beranjak keluar. Dia berlalu meninggalkan rumahnya sendiri dengan hati tersayat. Sama sekali dia tidak menyangka akan ada cobaan semacam ini. Badai yang sangat kuat menghantam bahtera rumah tangganya. Tapi takdir itu harus dilalui dengan tabah dan tawakal. Dia terus melangkah di gelapnya malam. Dia menuju terminal untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kendal. Orang tua Agus yang tahu tentang kejadian tersebut langsung memarahi anak mereka. Ayahnya mengusir perempuan yang dibawa pulang dan menyuruhnya untuk menjemput kembali Sani. Tapi Agus lebih memilih perempuan itu. Bahkan dia berani memaki orang tuanya sendiri. Tentu ini bukanlah sifat dari Agus. Dia adalah lelaki yang selalu hormat dan patuh pada ayah ibunya, selalu berbakti dan santun pada orang tuanya. Tapi hawa nafsu merubah semua. Orang tua Agus pun tidak bisa berbuat banyak selain pasrah dan mengalah. Sementara Sani yang masih sangat mencintai Agus mulai mencari tahu siapa perempuan yang telah menggoda suaminya. Diam-diam dia menyelidiki dengan bertanya pada beberapa teman Agus. Yang akhirnya dia mengetahui semua. Bahwa perempuan itu bernama Dewi, seorang pemandu karaoke di salah satu tempat hiburan ternama di kota.
Di usianya yang masih 27 tahun, Dewi memiliki 4 orang anak dari pergaulan bebasnya. Bahkan anak pertamanya lahir saat dia masih duduk di kelas 2 SMA. Dan pertemuan dia dengan Agus adalah pada saat suaminya itu diajak karaoke ria oleh teman-temannya. Dewi yang waktu itu menjadi pelayan tamu langsung terpikat dengan Agus. Dan entah apa yang terjadi, Agus sangat tergila-gila dengan perempuan itu hingga melupakan anak istrinya. Setelah mengetahui hal itu, Sani menemui Wanti, salah satu kakak iparnya, lalu menceritakan semua. Aneh, ada yang janggal dari kejadian ini, ucap Wanti seperti bergumam. Melihat gelagat adiknya yang berubah total membuat Wanti menjadi curiga. Akhirnya, mereka bersepakat untuk mencari orang pintar, meminta bantuan agar Agus tersadar sehingga rumah tangganya kembali utuh. Mereka pun pergi ke salah satu pondok yang ada di Jawa Tengah. Mereka menemui Pak Kiki, atau orang sekitar memanggil beliau dengan sebutan Abah. Pengasuh pondok itu dikenal sebagai seorang kiai yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Sani menceritakan apa yang menimpa rumah tangganya, disusul meminta jalan keluar dari masalah tersebut. Abah yang mendengarkan cerita dengan seksama hanya terdiam, yang kemudian menyuruh Sani dan Wanti untuk pulang. Datanglah kembali pada hari weton suami kamu, dan ingat, bawalah salah satu bajunya, ucap Abah kemudian. Sani dan Wanti menuruti perintah Abah. Mereka mengakhiri pertemuannya hari ini lalu berpamitan pulang. Di hari weton Agus, mereka kembali menemui Abah. Diserahkannya kaos oblong milik Agus, di mana kaos itu diambil Wanti secara diam-diam di rumah Agus. Abah meraih kaos tersebut, diletakkan di hadapannya, lalu dia mulai memanjatkan doa. Asap tipis muncul dari baju tersebut, yang kemudian lenyap tersapu semilir angin. Entah dari mana datangnya angin itu. Padahal hampir setiap celah di rumah tersebut tertutup. Suami kamu terkena pelet, ucap Abah kemudian. Santi dan Wati mulai melupakan tanda tanya tentang angin yang datang. Mereka pun terfokus pada cerita Abah. Menurutnya, Agus dipelet oleh Dewi. Perempuan itu tidak pernah mencintai Agus. Dia hanya ingin hartanya saja. Pelet itu dilakukan dengan cara memberi minuman yang dicampur dengan darah haidnya. Dan jika bukan perempuan itu yang melepaskan Agus, maka selamanya Agus tidak akan bisa sembuh. Ini nanti usahakan agar diminum suami kamu. Semoga Allah senantiasa melindungi, ucap Abah sambil memberikan sebuah kendi kecil, di mana kendi tersebut terisi air yang sudah dibacakan doa. Abah berpesan agar Sani lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Air itu hanya sarana agar darah haid Dewi bisa keluar dari tubuh Agus, sehingga Agus tidak menjadi gila jika suatu saat berpisah dengan Dewi. Dan Abah menegaskan kalau dia tidak mampu jika memutus paksa hubungan tersebut, karena akan ada dampak hebat yang bisa mengancam nyawa Agus. Setelah Agus meminum air tersebut, tidak serta-merta dia akan sembuh. Tapi Sani harus sabar sambil terus berdoa, di mana Abah akan selalu memantau dengan ikut mendoakan. Atas bantuan Wanti,
Akhirnya Agus meminum air dari Abah. Hanya berselang 5 menit, tiba-tiba Agus muntah darah yang sangat kental. Meski panik, tapi dia menganggap kalau itu hanyalah muntah biasa. Sebab setelah muntah, dia tidak merasakan apapun. Dia tetap merasa sehat. Sambil menunggu Dewi meninggalkan suaminya, Sani fokus bekerja di pabrik di kota Semarang. Dari sanalah dia membiayai kebutuhan anak semata wayangnya. Sambil terus berdoa, semua perhatian dicurahkan pada anaknya itu. Sering dia dibuat bingung saat ada pertanyaan tentang sosok ayahnya. Tapi Sani mampu meyakinkan bahwa ayahnya sedang bekerja, yang nanti akan pulang dengan membawa banyak uang. Beberapa bulan kemudian, doa Sani terjawab. Dewi akhirnya pergi ke Kalimantan, meninggalkan suaminya yang sudah tidak memiliki apa-apa. Rumah, kendaraan, hingga tabungan semua habis digondol perempuan itu. Tidak ada lagi yang tersisa selain toko bangunan yang akan bangkrut. Semenjak kepergian Dewi, nampak Agus seperti orang linglung. Tatapannya kosong, bahkan tidak ingat dengan siapapun termasuk keluarganya sendiri. Tentu hal ini membuat kecemasan keluarganya, termasuk Sani yang dengan setia mendampingi. Rasa cinta itu ia pertahankan demi anaknya. Hingga akhirnya dibawalah Agus menemui Abah. Di sanalah pengobatan demi pengobatan berlangsung, yang atas izin Tuhan dia bisa sembuh total. Dia kembali seperti dulu lagi. Dia pun menangis penuh penyesalan, diiringi meminta maaf pada orang tuanya, termasuk Sani, istrinya. Walaupun pernikahan itu harus dimulai dari awal lagi, tapi Sani tetap bersyukur atas kembalinya kebahagiaan itu. Setidaknya sang anak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah yang sempat hilang. Sani sendiri mencoba mengubur dalam-dalam masa lalu yang menyakitkan itu. Dia berusaha ikhlas dengan memaafkan suaminya dan Dewi. Sementara Dewi yang berada di Kalimantan sudah menikah dengan orang kaya di sana. Yang beberapa minggu setelah pernikahan tersebut, suaminya ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel. Dan sekarang Dewi sedang bergelut dengan penyakit HIV/AIDS, penyakit yang ditularkan dari suami barunya. Harta yang dia ambil dari Agus habis untuk biaya pengobatan, termasuk harta dari almarhum suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Aku rapikan semua pakaian, lalu kumasukkan satu persatu ke dalam tas. Ibu ikut memilah pakaian yang akan kubawa. Tampak ada kesedihan di raut wajahnya. Itu karena aku akan meninggalkannya untuk mengikuti pendidikan di SPN, Sekolah Polisi Negara. Yang lama pendidikan dan pelatihan untuk menjadi anggota Polri Jalur Bintara sekitar 7 bulan. Aku sangat bangga karena apa yang menjadi cita-cita aku sejak kecil segera tercapai.
Hati-hati ya nak, jaga selalu unggah-ungguhmu. Jangan sombong atau besar kepala di tempat baru nanti. Ucap ibu memberi nasihat di tengah kesedihannya. Aku hanya mengiyakan nasihat ibu. Maklumlah jika beliau bersedih. Selama ini aku yang selalu membantu setiap pekerjaannya, termasuk mengantarnya bila bepergian. Itulah yang membuat aku dan ibu sangat dekat. Selain alasan itu, 2 hari lagi menginjak bulan Ramadan. Mungkin ada kekhawatiran jika aku kesulitan dalam pelatihan nanti. Juga dia akan merasa ada yang kurang saat sahur maupun berbuka, di mana selalu diadakan acara buka bersama oleh anggota keluarga setiap minggunya. Setelah semua beres, aku melangkah meninggalkan rumah. Sudah ada kawanku, Umam, yang menunggu dengan sepeda motornya. Sejenak kupandangi semua, termasuk ayah dan ibu yang masih saja bersedih. Seharusnya mereka menunjukkan rasa senang dan bangga padaku. Seorang anak yang dengan gigih memperjuangkan cita-citanya. Dan sebentar lagi, itu tidak lagi menjadi mimpi. Aku akan meraihnya. Beberapa saat kemudian, aku mengucap salam, lalu melaju meninggalkan tanah kelahiran. Awal datang ke SPN, semua berjalan dengan baik. Mulai saat tiba di sana, hingga saat pembagian barak dan kompi. Hasilnya, aku mendapatkan barak depan sekaligus kompi B. Di kompi tersebut, aku bersama dengan 100 murid calon bintara Polri lainnya. Yang mana, di kompi itu terdapat 3 peleton, yang masing-masing peleton beranggotakan 33 personil. Dan aku berada di peleton 1. Jadi aku berada di kompi B peleton 1. Aku memulai pelatihan dengan mengucap bismillah. Diawali dengan lari pagi, siang, sore, dan malam hari, yang bagiku sangat berat. Walaupun kegiatan pelatihan itu tepat di bulan Ramadan, tapi aku tetap melaksanakan kewajiban puasa dengan lancar. Berjalannya pendidikan awalnya baik-baik saja. Namun, baru berjalan 2 minggu, salah satu rekanku mengalami depresi. Bahkan dia kabur sampai 3 kali kejadian. Tentu hal ini membuat yang lain merasa tidak tenang. Tapi aku tidak menghiraukan hal tersebut. Dalam batinku, selama aku tidak melakukan pelanggaran seperti mencuri, tidak berkelahi, dan tidak membuat pidana, semua akan baik-baik saja. Sampai minggu ketiga, hanya aku yang mampu melaksanakan kewajiban puasa tanpa bolong. Sekitar pukul 5:30 selepas lari sore, semua mempersiapkan diri untuk mandi dan persiapan buka puasa bersama. Aku sempat lupa diri saat melihat beberapa kawanku yang tidak puasa. Dengan sumbar, aku mengolok-olok mereka dan memuji diri sendiri. Aku merasa kuat meski melakoni beratnya aktivitas pelatihan tersebut. Temanku yang bernama Ardi memperingatkan agar aku menjaga ucapan. Katanya di jam segitu tidak baik mengeluarkan kata-kata ejekan. Alah, bulan puasa mana ada makhluk begituan, aku menimpalinya. Mereka hanya menggelengkan kepala melihat kesombonganku, sikap buruk yang seharusnya tidak aku pertontonkan. Selama puasa di SPN tersebut, menu untuk berbuka selalu sama, yaitu 1 gorengan dan bubur kacang hijau ukuran plastik setengah kilo. Aku selalu merasa kurang dengan menu itu. Dan untuk menghilangkan rasa haus sampai tuntas, aku selalu meminum air keran masjid selesai melahap takjil. Menjelang sahur tiba-tiba perutku sangat mual. Sejenak, aku mampu menahannya. Dengan segera, aku bergegas untuk melaksanakan makan sahur.
Aku yang biasanya selalu lap dan habis, namun kali ini merasa tidak nafsu untuk makan. Sehingga makananku masih utuh tanpa aku sentuh sedikit pun. Mual itu kembali datang, yang membuatku merintih kesakitan sambil memegang perut. Sangat sakit sekali di bagian ulu hati. Anehnya, rasa sakit itu terus berpindah dari bagian satu ke bagian lain, seperti berputar di dalam isi perutku. Aku terus merintih sambil menahan rasa sakit yang tiba-tiba itu. Sempat aku berpikir kalau air keran masjidlah yang menjadi penyebab rasa sakitku. Akhirnya, beberapa teman membawaku ke ruang perawatan kesehatan. Dibaringkannya aku di samping jendela, di mana terdapat pohon mangga besar di samping ruangan itu. Salah satu petugas di sana langsung menyuruhku makan biarpun sedikit, lalu dilanjutkan dengan minum obat yang sudah disediakan. Selesai minum obat, aku berbaring mencoba untuk tidur. Namun aku hanya bisa memejamkan mata dan belum juga bisa terlelap. Sementara rasa mual itu terkadang hilang, terkadang datang. Mendadak suasana menjadi lain. Hawa dingin mendatangiku hingga seperti menusuk tulang. Dalam tubuh yang menggigil gemetar, aku mendengar suara berisik dari arah pohon mangga. Suara seperti pohon digoyang, hingga setiap daunnya bergesekan itu semakin riuh di telingaku. Aku yang penasaran membuka tirai jendela. Tidak nampak ada yang aneh. Semua tenang. Angin pun tidak terlihat di sana. Aku harus mengamati pohon mangga itu dengan seksama. Hanya gelap yang terlihat. Kembali kututup tirai jendela. Hawa dingin yang kurasakan membuatku semakin menggigil. Tidak lama kemudian, suara berisik itu kembali terdengar. Kali ini sangat riuh. Bahkan terdengar pula kepakan sayap burung yang sangat keras. Sontak saja, ketakutan mulai mendatangiku. Tapi tampaknya rasa sakit ini mengalahkan rasa takut yang menderaku. Aku hanya terdiam, hingga suara itu lenyap bersamaan dengan berkumandangnya azan subuh. Rasa mual kembali datang, seperti ada angin yang berputar di dalam perutku. Dengan mata melotot, aku mencoba menahan setiap perpindahan rasa sakit itu. Bang, kamu tunggu di sini sebentar ya. Ucap Devi mendekatiku penuh kecemasan. Perawat jaga itu langsung mengambil obat cair yang menyuruhku meminumnya. Aku hanya mengikuti anjurannya tanpa bicara apapun. Tapi rasa sakit itu malah semakin menjadi. Aku kelojotan tidak karuan yang membuat Devi mencari bantuan. Dalam kesakitan itu, aku mendengar suara tertawa yang menggema, seakan-akan puas dengan apa yang menimpaku. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Bang? Suara Devi terdengar jelas sesaat setelah suara gaib itu menghilang. Nampak, beberapa senior sudah ada di dalam ruangan, melihat keadaanku yang semakin kesakitan. Akhirnya, dibawalah aku ke rumah sakit. Aku merasa lemas. Badan terasa mengambang dan perutku tampak membesar. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang IGD. Beberapa saat kemudian dokter langsung memeriksa. Setengah sadar, aku melihat dokter itu mengerutkan alisnya. Yang kemudian, dia memerintahkan suster untuk mengambil selang NGT atau nasogastrik. Dimasukkannya selang tersebut ke dalam mulut. Hingga tampak cairan hijau pekat seperti cendol keluar dari mulutku melalui selang tersebut, mengalir dengan deras masuk ke dalam botol yang telah disiapkan. Setelah cairan itu berhenti keluar, dokter rumah sakit menyarankan kalau aku harus buru-buru dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Itu dikarenakan rumah sakit tersebut kekurangan alat medis, atau tepatnya belum ada alat yang dikhususkan untuk penyakitku. Tanpa pikir panjang, pihak sekolahan langsung melarikan aku ke rumah sakit rujukan. Sementara aku semakin drop hingga akhirnya pingsan.
Begitu tersadar, aku sudah berada di ruangan rumah sakit. Beberapa selang menempel di tubuhku. Selang NGD yang masuk dari mulut menuju lambung, selang kateter yang sudah terpasang di kemaluanku, dan 2 selang infus. Melihatku tersadar, ayah dan ibuku yang sudah berada di sana langsung mendekat. Tampak air mata ibu belum mengering. Dia sangat khawatir denganku yang seperti orang sekarat. Tenanglah sayang, kamu pasti akan sembuh, ucap ibu menghiburku. Dia menceritakan kalau penyakitku tidaklah penyakit yang berat. Dokter mendiagnosis penyakit pencernaan ileus paralitik, yaitu tidak bisa buang air besar karena usus kekeringan atau kurang asupan cairan. Tapi itu masih menjadi prediksi dokter. Selama dalam perawatan tersebut, aku hanya diberi asupan makan dan minum dari selang infus. Dan rencananya akan dilakukan selama 13 hari. Pada hari pertama dan kedua, aku merasakan kulitku sangat panas seperti terbakar. Hal itu terjadi setiap menjelang dini hari. Di hari ketiga, aku bermimpi seperti sangat nyata. Di dalam tidurku itu, aku didatangi oleh 3 sosok tinggi besar. Semua yang dipakainya serba putih, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Sosok tersebut memanggilku dari kejauhan. Mereka mengajakku entah kemana tujuannya. Tapi dengan tegas, aku menolak ajakan itu. Hingga salah satu dari mereka mendatangiku, lalu menarik tanganku dengan paksa. Aku meronta, meminta supaya dilepaskan. Aku terus berontak, hingga lepaslah pegangan itu, yang kemudian aku pun terbangun seperti orang yang terjatuh dari ketinggian. Kamu kenapa, nak? Tanya ibu penuh kepanikan. Katanya aku terus meronta dalam tidurku. Aku tidak menjawab pertanyaan ibu. Aku biarkan keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Perlahan, aku mengatur nafas yang tidak beraturan. Entah apa maksud dari mimpi itu, tapi yang jelas, itu adalah mimpi buruk. Mimpi itu selalu datang selama 4 malam berturut-turut. Ayah yang sangat khawatir akan hal itu, mencoba mencari jalan keluar. Menurutnya sangat aneh jika mimpi yang sama datang setiap malam. Ditambah lagi, belum ada kepastian dari dokter soal penyakit yang kualami. Sedangkan aku sudah terlihat sangat kurus. Ada beban berat yang mengisi pikiranku. Atas saran dari ibu, ayah memanggil seorang Habib untuk melihat kondisiku. Habib Husen merupakan salah satu orang yang menjadi rujukan warga kampungku, terutama orang yang kesurupan dan yang diganggu makhluk halus, termasuk mereka yang terkena serangan gaib atau teluh. Sang Habib datang bersama seorang muridnya. Lalu dimulailah pengobatan terhadapku dengan diawali bersila dan membaca doa-doa khusus. Beberapa saat kemudian, Habib tersebut berdiri sambil mengambil tisu dan mengeluskan perlahan ke perutku. Selang 3 menit, dia menunjukkan tisu tersebut padaku, juga orang tuaku. Tampak beberapa ulat hitam legam di tisu tersebut. Ada orang yang hendak mencelakakan kamu. Dia tidak senang dengan pencapaianmu, sehingga dia ingin kamu gagal, ucap Habib Husen memberi penjelasan. Dalam kondisi yang masih lemah, aku bertanya saking penasaran. Aku menanyakan tentang siapa yang telah melakukan hal tersebut, tapi Habib Husen menggeleng-gelengkan kepala. Dia menyuruhku membuang dendam yang muncul. Biarkanlah kejadian ini berlalu, dan jadikanlah semua menjadi proses pendewasaanmu, ucapnya yang memberiku pencerahan.
Setelah pengobatan yang dilakukan Habib Hussein, aku merasa tubuhku semakin kuat. Kesehatanku berangsur membaik. Mimpi itu pun tidak lagi menghantui malamku. Pada hari ke-13, dokter menyatakan bahwa aku sudah sembuh dan bisa pulang untuk mengikuti kegiatan pelatihan di SPN. Namun untuk sementara, harus kegiatan yang ringan dulu, sampai masa pemulihan berakhir. Dan akhirnya, aku bisa mengikuti kegiatan seluruhnya sampai pada bulan ketiga, di mana menjadi bulan terakhir dalam masa pendidikan dan pelatihan. Aku mengucap syukur yang tidak terhingga saat dinyatakan lulus. Sekarang, aku berdinas di salah satu Polres Metro. Sore ini aku sengaja datang ke SPN. Setelah menemui para senior yang dulu mendidikku, aku duduk di teras masjid, mengenang kejadian yang membuatku nyaris kehilangan nyawa. Entahlah siapa pelakunya, aku tetap memaafkan dia sesuai pesan Habib Hussein. Dendam hanya akan membuatku menderita batin. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.